Apakah sektor teknologi di Indonesia, khususnya startup dan juga perusahaan teknologi lokal, mampu bersaing dengan kehadiran pemain global seperti Starlink ini, Pak Heru? Ya memang Starlink ini kan fenomena yang menarik gitu ya. Artinya bahwa seolah-olah kan mereka pemain baru di Indonesia. Ya memang mereka baru masuk gitu ya. Tapi sebenarnya kan juga sudah kerjasama sebelumnya dengan Telkomsat gitu ya. Artinya ya mereka sudah memberikan layanan untuk korporasi. Kalau sekarang kan lebih ke langsung ke retail gitu ya. Tapi memang dengan perkembangan teknologi baru direct to sell yang disebutnya, ini kan juga artinya langsung ke personal-personal karena ini akan sama juga dengan penggunaan ponsel gitu. Nah, sehingga memang persaingannya tidak hanya persaingan dengan operator seluler, tapi juga bagaimana mereka juga bersaing dengan penyedia broadband yang berbasis kabel atau ISP gitu ya. Nah, kan cuman kalau kita lihat Starlink ini kan juga uh, sebagai raksasa dunia gitu ya, raksasa teknologi dunia dengan SpaceX tentu kan juga ini modalnya kan juga nggak kecil gitu ya. Sehingga ya memang kita harus juga menempatkan mereka sebagai pemain dominan sebenarnya di penyedia internet broadband yang berbasis satelit LEO gitu. Nah memang kalau kita hadap-hadapkan dengan pemain ISP misal gitu ya yang benar-benar kalau ISP Indonesia benar-benar UMKM gitu karena mereka kan juga ya memberikan layanan kan mungkin bisa jadi tidak ada yang mungkin satu provinsi, ada yang mungkin ada beberapa kota, walaupun juga ada pemain yang besar juga gitu ya. Sehingga memang tidak semua pemain penyedia jasa internet di Indonesia ini bisa menghadapi Starlink nantinya gitu. Ya sehingga memang kalau kompetisinya ini tidak dibuat sehat, tidak ada misalnya Starlink itu misalnya diberikan tempat untuk memberikan layanan di wilayah 3T gitu ya, di wilayah Ya, pedalaman yang mungkin juga kalau untuk seluler agak susah, apalagi yang mungkin dengan ya. basis stratoptik susah gitu. Sehingga bisa mereka memberikan layanan di sana. Tapi kalau misalnya sama-sama dipertarungkan di kota gitu ya, sama kue-nya diperbutkan di situ ya mungkin akan ada beberapa pemain yang mungkin kategori UMKM yang akan tergerus pasarnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya diberikan layanan kompetisinya tidak sehat, ya tentunya juga akan kolaps nanti mereka gitu. Oke. Tapi bagaimana juga Anda melihat Starlink secara keseluruhan ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada mengenai komunikasi dan juga internet providing service di daerah-daerah tertinggal yang ada di Indonesia, Pak? Ya, memang salah satu kelebihan satelit itu adalah mereka dengan teknologi ini bisa menjangkau daerah-daerah yang agak sulit dijangkau dengan seluler gitu ya. Karena seluler itu harus bangun tower. Atau mungkin yang basisnya kabel stratoptik kan harus narik-narik kabel yang mungkin kalau wilayah pegunungan, wilayah pedalaman, biaya sangat mahal gitu. Sehingga memang teknologi satelit termasuk Starlink ini bisa mengisi wilayah-wilayah tersebut gitu. Nah, ini yang kita dorong agar pemerintah menempatkan Starlink untuk memberikan layanan di daerah-daerah yang terpencil gitu ya, yang mungkin nggak bisa diakses seluler, nggak bisa diakses oleh basis kabel gitu, sehingga ya ini akan saling mengisi gitu ya. Ada selulernya, ada internet broadband berbasis kabel, ada juga satelit yang ya tentunya juga ini akan menambah posisi Indonesia yang selama ini katakanlah kita kecepatan internetnya kan memang tidak cukup bagus gitu ya. Kita hanya di atas Myanmar mungkin saat ini gitu. Sehingga dengan kehadiran Starlink, internet Indonesia juga bisa lebih merata. Internet Indonesia juga bisa lebih cepat gitu ya. Tapi memang syaratnya adalah ada pembagian alokasi kerja nih. Di Starlink mungkin lebih diproyeksikan atau ditempatkan di daerah-daerah yang memang sulit dijangkau dengan teknologi seluler maupun teknologi yang berbasis kabel. Oke, baik Pak. Tapi secara keseluruhan Pak, apa yang menjadi pain point utama dari industri telekomunikasi dan juga internet provider di Indonesia untuk berkembang lebih baik lagi ke depannya?
Ya kalau saat ini memang persoalan utama kita itu kan regulatory charge-nya yang cukup besar gitu ya. Karena kan Regulatory misalnya charge. untuk menjadi pemain telekomunikasi gitu ya, ini kan ada beberapa pungutan negara gitu yang cukup besar. Katakanlah misalnya pungutan kontribusi USU sebesar 1,25% dari gross revenue. Ada namanya kemudian BAP Telekomunikasi 0,5% dari gross revenue. Belum lagi misalnya adalah spectrum fee gitu ya, yang angkanya cukup besar. Bisa dilihat bahwa mayoritas pendapatan Kominfo gitu ya, dari pendapatan negara bukan pajak itu adalah dari spectrum fee gitu ya. Yang tentunya sekarang ini dengan kompetisi seperti sekarang ini yang masanya udah berbeda gitu ya. Dibanding mungkin 10-15 tahun lalu telekomunikasi menjadi primadona, ya memang ini juga perlu dikoreksi gitu ya. Spectrum charge mungkin di beberapa negara juga sudah mulai diturunkan gitu ya. Kemudian juga kontribusi USO ini juga kita perlu melihat efektivitasnya seperti apa. Apakah memang ini menjadi tanggung jawab operator seluler gitu ya, atau mungkin penyedia telekomunikasi, atau memang ini menjadi kontribusi pemerintah seharusnya kan gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain adalah bahwa daerah-daerah juga dengan perkembangan kebutuhan internet broadband seperti sekarang ini harusnya juga mendukung ya upaya-upaya mungkin pemerataan akses, upaya meningkatkan kecepatan internet karena daerah-daerah kan juga butuh kecepatan internet yang bagus, stabil gitu ya. Akan cuma di daerah-daerah itu juga persoalannya itu ya mereka juga retribusi juga cukup besar gitu. Nah ini kan di satu sisi mereka membutuhkan, di sisi lain juga biaya untuk membayar retribusinya juga cukup besar. Sehingga memang ini perlu kita koreksi semua ya, agar memang penyediaan internet broadband di Indonesia ini menjadi lebih bagus gitu ya. Karena kita khawatir kalau misalnya ini tidak diselesaikan sejak sekarang, nanti pada saatnya kita akan mengalami kemacetan jaringan internet broadband gitu ya. Karena kebutuhan masyarakat itu sekarang kian meningkat. Tadinya mungkin kita tiap rumah cukup 10-20 megabit per second, sekarang udah 50 megabit per second. Bahkan negara-negara lain sudah menetapkan 100 megabit per second gitu ya. Di negara-negara lain juga misalnya kota-kota besar juga mereka udah menginginkan menargetkan misalnya 101 gigabit per second gitu ya. Artinya gigacity gitu kan. Nah, ini kan yang harus kita ikuti juga perkembangan tersebut. Karena sekarang kan berubah ya, dari jalan raya kan sekarang jalan tol internet gitu. Oke, baik. Dan mungkin jika